Selamat datang di channel dakwah Islam. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini untuk menyebarkan kebaikan lebih banyak lagi. Dan puasa adalah bentuk yang luar biasa, ya, dari sebuah bentuk. Makanya sebenarnya kalau ada kata-kata dalam surat Al-Baqarah yang kita sering baca di Ramadan, wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, dan puasa itu jauh lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Maka kata kuncinya apa? Kata kuncinya misalkan nih kita puasa. Ini saya kasih langsung clue-nya ya. Anda puasa, misalkan puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa Ayam Mubin gitu kan. Sahur jam 4 misalkan. 4 ke 4 sore sudah 12 jam. Jadi 12 jam. Jadi sebenarnya ada quote yang lain. Selama Anda menzolimi atau selama kita menzolimi dan nyampahin badan kita, selama itu pula kita juga puasa harusnya. Kenapa? Mungkin teman-teman gak mikir ya, belum mikir gitu kan. Tubuh kita itu organ yang sangat sensitif. Anda mungkin akan ketemu dengan anak-anak yang tiba-tiba gara-gara makan udang satu potong langsung muncul alergi, ada gak? Makanan yang kita makan bukan cuma jadi kalori, bukan jadi sel, bukan jadi otot, tapi dia juga akan menjadi bagian dari gen tubuh kita. Artinya apa? Kenapa sekarang banyak laki-laki perempuan ketika mereka sudah menikah, susah punya anak? Karena sebelum menikahnya dia, ngapain? Nyampah kalau bahasa saya. Jadi kalau tiap hari si ikhwan atau akhwat ini tiap hari makannya nggak sehat, maka dia sedang mempersiapkan gen atau generasi yang gennya cacat. Buktinya apa? Ya kita lihat aja sekarang begitu banyak dan begitu luar biasanya penyakit-penyakit yang dulu nggak ada. Kemarin saya ketemu dengan pas lagi ke mall, ada keperluan sama istri sama anak-anak, terus ketemu dengan bapak-bapak, ternyata dia ngikut saya di Instagram, jadi dia cerita panjang lebar. Jadi dia itu waktu menikahnya, sebelum menikah dia sudah hidup sehat gitu kan. Kemudian hamil istrinya, sempat keguguran gitu kan, habis itu nyampah. Setelah nyampah itu 3 tahun susah banget punya anak. Itu saya bilang kuncinya di situ saya bilang. Jadi nyampahnya Anda itu membuat semua metabolisme atau semua organ tubuh kita itu bekerjanya akhirnya tidak optimal lagi. Nah ini yang bahasa saya itu spare part. Spare part. Ya tanda kutip gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang tubuh kita ini diberikan Allah spare part untuk mengolah atau mendetoks tubuhnya sendiri. Ya. Jadi jam 4 sampai jam 4 sudah 12 jam. Maka caranya gimana? Caranya teman-teman sekalian, Anda jangan masukin lagi produk makanan, minuman yang dia bisa nangkring di mana? Di kulkas. Maksudnya gimana? Jadi gini, mana kotak saya tadi? Isi dari kulkas tadi apa? Glikogen kan? Sumbernya apa? Glukosa kan? Artinya sekarang kalau Anda mau mengakses freezernya atau chillernya, maka kata kuncinya apa? Jangan nambahin lagi beban di sel atau otot kita untuk mengurai glukosa yang masuk. Artinya yang Anda makan, yang Anda minum harus rendah kalori. Paham atau enggak? Paham ya? Contohnya rendah kalori apa? Baik. Kalau Anda minum infusan water atau air infus atau kita sering sebut air nano JSR itu yang infusnya isinya nanas sama infusan yang isinya, nah ini banyak nih peralatan perangnya. Infusan yang isinya nanas dan infusan yang isinya kayu manis itu beda cerita kalorinya. Kalau infusan yang isi nanas tetap ada glukosa di sana, itu sebabnya teman-teman yang kalau pagi Anda minum air infusan tadi, infusan nanas misalkan gitu kan atau semangka, Anda akan kenyang. Anda akan kenyang. Tapi kalau Anda yang Anda makan, yang Anda minum katakanlah pagi-pagi itu misalkan infusannya kayu manis, ketumbar misalkan, atau mungkin jahe, baik itu diseduh atau mungkin di infus gitu, maka Anda mengurangi asupan kalori yang masuk. Paham ya?
Karena produk yang dimakan tadi kalorinya rendah. Jadi pagi-pagi itu bagusnya gimana? Pagi-pagi saya katakan sekali lagi kan, pagi-pagi itu sebaiknya mulai sekarang jangan banyak makan. Pagi-pagi. Sarapan itu mulai sekarang jangan banyak makan. Bagaimana kita ngaturnya sederhana sekali teman sekali. Jadi pagi-pagi itu sebenarnya Anda bisa mengkonsumsi beberapa jenis produk makanan. Ya, yang dia tidak membebani badan kita. Contohnya apa? Nih, misalkan ini kayak teh hijau, ini saya bawa sampelnya aja. Ini teh hijau. Teh hijau ini kalorinya rendah nggak? Hampir-hampir nggak ada kalori. Jadi Anda pagi-pagi itu minum teh hijau boleh nggak? Boleh. Nanti lapar nggak? Pasti lapar. Tenang aja. Kalau sudah lapar, maka apa yang Anda kerjakan? Biarin aja, karena lapar itu biasanya cuma setengah jam. Habis itu tubuh kita akan berubah menjadi singa lapar. Paham? Jadi sehingga nanti apa? Tiba-tiba Anda ngukur berat badan, turun sendiri dia. Kenapa? Yang diakses sama singa tadi siapa? Chillernya. Paham ya? Artinya apa? Artinya, dokter kok mirip keto? Ini bukan keto. Tenang aja, ini bukan keto. Saya ada yang mengatakan, si Zelu Akbar itu katanya fleksitarian. Saya makan daging, kita makan daging karena Rasul makan daging. Kalau keto kan nggak makan buah, makannya buah alpukat doang karena lemak kan. Kalau saya pribadi, ini pendapat saya tidak menyarankan keto tiap hari. Kenapa? Proteinnya luar biasa tinggi. Kalau nggak ada air yang cukup, ginjal kita jebol juga. Ikutin saja bagaimana pola makannya Nabi gitu loh. Bagaimana Al-Quran mengajarkan gitu kan. Jadi pola makan kita apa? Pola makan Al-Quran gitu kan. Ada buah, ada sayur, ada kacang, ada biji gitu loh. Seperti itu. Jadi pagi-pagi kita ngapain? Pagi-pagi Anda atau kita yang dimakan supaya nanti persiapan siang harinya baik, maka pagi-pagi jangan makan kalori. Kalau Anda tetap pengen makan kalori pagi-pagi, maka cukup 1-2 potong buah. Tapi tidak di jus, tapi Anda makan, kunyah. Caranya begitu, pagi-pagi. Atau kalau enggak, teman-teman makan biji-bijian, kayak begini. Ini kacang. Bubur kacang hijau dok, boleh. Tiap hari nggak boleh. Kalau Anda sekali-kali makan kacang hijau silakan. Tapi karena kenapa? Yang saya dapatkan informasi dari salah satu guru saya, dia katakan kacang hijau itu termasuk estrogenik juga. Estrogenik sama kayak kedelai. Laki-laki saran saya, Anda di sini jangan sering-sering minum susu kedelai. Yang laki-laki ya. Kenapa? Karena hormon testosteron Anda akan didominasi oleh estrogen. Itu. Sehingga nanti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah laki-lakinya lack of leadership. Dia akan kekurangan kepemimpinan gitu kan. Lebay. Mood swing. Ibu-ibu sering nggak dapatin laki-laki yang sekarang baperan? Banyak tuh. Baperan gitu kan kayaknya nggak ada semangat juang gitu kan. Dibangunin jadi kan Allah katakan rijalu qawwamuna 'alan nisa kan gitu kan. Laki-laki itu pemimpin gitu kan. Pemimpin itu gagah gitu kan, nggak lebay. Iya, enggak gitu kan. Pemimpin itu begitu gitu kan. Jadi ini bisa dipengaruhi dari makanan. Jadi kalau tiap hari sang laki-laki tadi makan gorengan, lebay dia. Kok bisa? Bisa. Secara yang saya pahami gitu kan. Karena tepung, ada gulanya, kemudian ada apa lagi itu ya? Ada minyaknya bisa mempengaruhi serotonin yang ada pada usus kita. Kenapa? Moodnya kita dibikin di usus. Moodnya kita dibikin. Maka ada satu istilah namanya good food is good mood. Kalau Anda pengen dapat hari yang bahagia pagi-pagi, maka pagi-pagi jangan makan produk olahan atau produk yang miskin nutrisi. Artinya apa? Kalau Anda pagi-pagi pengen dapat mood yang baik, maka Anda makan yang masih alami. Entah Anda makan buah atau makan kacang kayak begini, atau lebih baik Anda minum kopi tanpa gula. Jauh lebih baik. Kenapa? Moodnya dibikin di perut. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi pagi-pagi Anda mulai paham. Jadi kalau pagi-pagi berarti saya lebih baik gimana? Makanya saya kalau ketika saya sudah ngerti konsep ini, pagi-pagi biasanya saya nggak mau banyak makan. Kapan saya akan makan? Siang biasanya saya akan makan.
Tapi kata kuncinya Pak, satu hari kebutuhan kalori kita teman sekalian, satu hari kebutuhan kalori kita ya, dewasa ya kurang lebih sekitar 2.000-2.200 kilokalori. Nah itu Anda jangan sampai makan kenyang. Adakah rulesnya dari Nabi SAW? Ada. Nabi katakan apa? Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara kan gitu. Jadi makan mulai sekarang bukan untuk kenyang. Karena banyak orang gara-gara kenyang ibadahnya nurun. Makan itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Ya, jadi kita makan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, bukan untuk kalori saja. Jadi kata-kata ini mudah-mudahan bisa Anda cerna baik-baik. Ketika ketika tubuh kita lapar atau kita lapar, maka tubuh kita butuh nutrisi bukan kalori. Hayya 'alal falah.